Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Hakim, NIM 19104040013. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal tentang media pembelajaran. Dua di antaranya adalah media pembelajaran berbasis TIK dan dua sisanya adalah media pembelajaran konvensional. Media pembelajaran yang berbasis TIK, saya mengambil dua jurnal. Dengan jurnal yang pertama berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbasis Android untuk Siswa SD atau MI, dan yang kedua adalah Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Pokok Bahasan Segitiga menggunakan Makromedia Flash untuk siswa kelas 7 SMP. Kemudian dua jurnal yang lainnya yaitu media pembelajaran konvensional dengan judul Alat Peraga untuk Memahami Konsep Pecahan, dan yang satunya Implementasi Model Pembelajaran Group Investigation Berbantuan Alat Peraga untuk Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika. Saya akan mulai dari jurnal yang pertama, yaitu Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Berbasis Android untuk Siswa SD atau MI. Penelitian pada jurnal ini bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran matematika berbasis Android untuk siswa SD atau MI dengan melibatkan pakar pada proses pengembangan dan penilaian produknya. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut dari review jurnal ini, saya akan menambahkan apa sih itu Android. Nah, Android ialah sebuah sistem operasi yang dirancang oleh perusahaan Google dengan basis kernel Linux dan juga berbagai perangkat lunak seperti open source dan lainnya. Ponsel yang menggunakan Android dapat digunakan untuk perangkat dengan layar sentuh seperti pada smartphone dan juga komputer tablet. Terus Android adalah sebuah sistem operasi yang sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok. Hampir semua orang membutuhkannya untuk berkomunikasi, mencari informasi dan perkembangan berita terbaru, melakukan pekerjaan dan berbagai aktivitas lainnya. Setelah kita tahu definisi Android, mari kita belajar lebih lanjut tentang kelebihan Android dan juga kekurangan Android. Tapi sebelum menuju kekurangan Android itu, mari kita awali dengan kelebihan-kelebihan Android itu sendiri. Yang pertama yaitu penggunaan yang didesain mudah pada fitur-fitur aplikasi, serta tidak sulit untuk dipahami. Kemudian Android dapat juga dikatakan sistem operasi berbasis Linux yang open source, dan begitu akan memberikan peluang besar untuk para developer membuat dan mengembangkan aplikasi-aplikasi yang bagus dan canggih. Kelebihan yang ketiga itu pengguna dapat dengan bebas untuk memilih aplikasi yang mana saja yang ingin digunakan. Kemudian tersedia banyak sekali aplikasi yang dapat digunakan secara gratis dengan berbagai fungsinya. Itu secara resmi tersedia di Google Play Store. Kelebihannya lagi yaitu sistem operasi Android bersifat multitasking yang berguna untuk menjalankan berbagai aplikasi secara mudah, serta dapat menelusuri aplikasi Android yang diinginkan. Kemudian aplikasi untuk sistem Android juga dikembangkan secara up-to-date, sehingga setiap waktu akan muncul berbagai program dengan teknologi baru yang luar biasa fitur-fiturnya. Dan kelebihannya lagi yaitu kamu bisa menginstal ROM yang dimodifikasi, akan tetapi pada sistem operasi Android sendiri memiliki cukup banyak jenis custom ROM.
Tapi tenang saja, hal tersebut dijamin tidak membahayakan perangkat smartphone. Kelebihannya lagi yaitu OS Android memiliki keunggulan dibandingkan dengan sistem operasi lainnya seperti salah satunya iOS yang dimiliki oleh Apple, di mana iOS hanya dapat digunakan pada produk dari Apple sendiri. Adapun Android dapat digunakan berbagai merek smartphone seperti Samsung, Sony, Motorola, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi kelebihan dari Android, widget yang ada di home screen bisa diakses dengan berbagai setting, cepat dan juga mudah, dan masih banyak kelebihan-kelebihan Android yang lainnya. Untuk kekurangan Android sendiri yaitu pertama, harus terkoneksi dengan internet. Terus yang kedua, terlalu banyak iklan yang muncul sehingga merasa terganggu. Kemudian yang ketiga, baterai terbilang boros. Dan yang keempat, sistem bekerja dengan cukup berat. Kemudian yang kelima, kurang cocok dengan hardware yang buruk. Berikut adalah flowchart media pembelajaran matematika berbasis Android. Setelah dilakukan penelitian ini, dan juga ada pembahasan-pembahasan terkait definisi Android, kelebihan dan kekurangan Android, maka kita menghasilkan media pembelajaran berbasis TIK berupa aplikasi Android yang kemudian dilakukan uji coba lapangan dengan cara mensosialisasikan aplikasi media pembelajaran kepada siswa. Lalu meminta siswa untuk memberikan komentar terhadap produk media pembelajaran berbasis Android tersebut. Tanggapan siswa secara keseluruhan terhadap produk media pembelajaran yaitu meliputi kemudahan pemahaman, kemandirian belajar, minat terhadap media pembelajaran berbasis Android, kemanfaatan media, dan kemudahan dalam penggunaan. Lanjut ke jurnal yang kedua, yaitu pengembangan media pembelajaran matematika pokok bahasan segitiga menggunakan Makromedia Flash untuk siswa kelas 7 SMP. Pada jurnal kedua ini, kita masih membahas media pembelajaran berbasis TIK. Sebelum kita lanjut lebih dalam membahas jurnal ini, alangkah lebih baiknya kita tahu terlebih dahulu definisi Makromedia Flash, kelebihan dan kekurangannya juga. Nah, Makromedia Flash adalah sebuah program software yang berfungsi untuk membuat animasi dua dimensi yang sangat handal dibandingkan dengan program lainnya. Kehandalannya ialah ukuran file hasil animasi yang kecil. Makromedia Flash tidak hanya digunakan untuk membuat animasi, melainkan juga digunakan membuat menu interaktif dan membuat presentasi software. Kemudian kelebihan dari aplikasi Adobe Makromedia Flash ini yaitu pertama merupakan teknologi animasi web yang paling populer di waktu sekarang ini, sehingga banyak didukung oleh berbagai pihak. Kemudian yang kedua, ukuran file yang kecil dengan kualitas yang baik. Yang ketiga, kebutuhan hardware yang tidak tinggi. Yang keempat, dapat membuat website, CD interaktif, animasi web, animasi kartun, kartun elektronik, iklan TV, banner di web, terus presentasi interaksi, permainan, aplikasi web, dan handphone. Kemudian yang kelima, dapat
ditampilkan di berbagai media seperti web, CD-ROM, VCD, DVD, televisi, handphone, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam yaitu adanya action script. Di samping kelebihan-kelebihan Adobe Macromedia Flash, Adobe Macromedia Flash ini tentunya juga mempunyai kekurangan. Nah, kekurangan yang pertama yaitu grafisnya itu kurang lengkap, kemudian lambat saat login, yang ketiga kurang simple, yang keempat menunya tidak user friendly, yang kelima perlu banyak referensi tutorial. Terus yang keenam kurang dalam 3D, pembuatan animasi 3D itu cukup sulit. Yang ketujuh yaitu bahasa pemrogramannya agak susah. Dan yang terakhir belum ada template di dalamnya. Pada jurnal ini juga ditampilkan hasil paper based dan juga hasil komputer based. Dari penelitian ini kita bisa menyimpulkan yang pertama, media ajar interaktif berbasis komputer pokok bahasan segitiga di sekolah menengah pertama yang dikembangkan sudah memenuhi kriteria valid. Valid terlihat dari hasil penilaian validator, di mana semua validator menyatakan baik berdasarkan konten, konstruk, dan bahasa. Sedangkan ditinjau dari sisi kepraktisan, bahan ajar ini juga sudah dinyatakan praktis. Hal ini terlihat dari hasil uji coba pada one-to-one and small group, diperoleh rata-rata hasil belajar siswa dengan kategori baik. Yang kedua, berdasarkan field test diketahui bahwa media ajar interaktif berbasis komputer pokok bahasan segitiga di sekolah menengah pertama memiliki efek potensial terhadap hasil belajar siswa. Terlihat hasil pencapaian nilai akhir siswa yaitu kategori baik sekali 50%, kategori baik 35%, sedangkan kategori cukup 12,5%. Lanjut ke jurnal yang ketiga, yaitu jurnal media pembelajaran konvensional. Dengan judul jurnalnya yaitu alat peraga untuk memahami konsep pecahan. Salah satu alat peraga adalah benda manipulatif. Benda manipulatif adalah alat bantu untuk menyampaikan atau menjelaskan konsep matematika dengan menggunakan benda konkret tertentu yang akan membantu siswa dalam merepresentasikan sebuah konsep dengan benar. Manipulasi dan model matematika adalah alat yang sangat penting untuk membuat siswa dalam mengkomunikasikan ide dan konsep matematika. Dalam penggunaan benda manipulatif atau alat peraga mampu memfasilitasi siswa dalam belajar matematika. Selain kemampuan mengenal, memahami, dan menerapkan konsep, prosedur, prinsip, dan ide matematika, kemampuan menyelesaikan masalah matematika, kemampuan bernalar matematika, dan kemampuan melakukan koneksi matematika. Pentingnya penggunaan alat peraga dalam pembelajaran matematika adalah untuk membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan guru dan mengurangi terjadinya verbalisme. Dan salah satu materi yang sering terjadi miskonsepsi dan vibralisme adalah konsep pecahan.
Untuk kelebihan dan kekurangan penggunaan alat peraga, yaitu pertama adalah menumbuhkan minat belajar siswa karena pembelajaran menjadi lebih menarik. Terus kelebihan yang kedua yaitu memperjelas makna bahan pelajaran sehingga siswa lebih mudah memahaminya. Dan yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak akan mudah bosan. Dan yang keempat, membuat lebih aktif melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan, dan mendemonstrasikan, dan sebagainya. Kemudian kekurangan penggunaan alat peraga ini yaitu pertama, mengajar dengan memakai alat peraga lebih banyak menuntut guru. Dan yang kedua, banyak waktu yang diperlukan untuk persiapan. Dan yang ketiga, perlu kesediaan berkorban secara material. Berdasarkan data yang diperoleh dan analisis data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum pembelajaran matematika dan menggunakan benda manipulatif dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika. Dalam hal ini konsep pecahan pada siswa SMP, khususnya kelas 7 SMP Negeri 1 Palasah Kabupaten Majalengka. Dan siswa bersikap positif terhadap pembelajaran matematika dengan menggunakan benda manipulatif dengan alasan antara lain pembelajaran matematika dan menggunakan benda manipulatif dapat mendorong mereka untuk lebih aktif dan terlibat langsung dalam belajar, terus lebih bersemangat dan menimbulkan perasaan senang, dan mereka menjadi lebih paham terhadap konsep yang dipelajari karena hasil menemukan sendiri, memperoleh ilmu serta pengalaman baru sehingga wawasan menjadi lebih luas. Lanjut ke jurnal yang keempat yaitu implementasi model pembelajaran group investigation berbantuan alat peraga untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika. Pada jurnal ini peneliti menggunakan model pembelajaran group investigation berbantuan alat peraga untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika. Group investigation adalah model pembelajaran yang berbasis kelompok yang memberikan siswa peluang untuk berdiskusi dan berpikir kritis. Dan model pembelajaran group investigation dapat menumbuhkan kehangatan hubungan antara siswa, kepercayaan, rasa hormat terhadap harkat dan martabat orang lain, di mana langkah-langkah pada model group investigation meliputi 6 fase. Yang pertama yaitu fase memilih topik, yang kedua perencanaan kooperatif, yang ketiga implementasi, yang keempat analisis dan sintesis, yang kelima presentasi hasil akhir, dan yang keenam evaluasi. Alat peraga dalam mengajar memang memegang peranan penting sebagai alat bantu untuk menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Menurut Johnny dalam Ariangki 2012, alat peraga dalam pembelajaran adalah sebagai benda yang dirancang sedemikian rupa dan sengaja dipersiapkan untuk digunakan sebagai media dalam pembelajaran dengan maksud agar materi pembelajaran yang disampaikan guru dapat dengan mudah dimengerti. Dengan adanya model pembelajaran group investigation berbantuan alat peraga yang memiliki 6 langkah pelaksanaan atau 6 fase, yaitu memilih topik, perencanaan kooperatif, implementasi, analisis dan sintesis, presentasi hasil akhir, dan evaluasi, akan meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika peserta didik dengan pemberian tugas-tugas baik secara lisan maupun tulisan, berupa kegiatan kelompok penyelidikan yang aktif. Dan demikian,
Siswa dapat memahami konsep-konsep yang disajikan oleh guru. Pemahaman konsep adalah proses perbuatan cara memahami ide-ide materi pembelajaran, di mana siswa tidak sekedar mengenal dan mengetahui, tetapi mampu mengungkapkan kembali konsep dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti serta mampu mengaplikasikannya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi hasil review jurnal media pembelajaran kali ini. Banyak salah, saya mohon maaf. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.